Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya gue hari ini nggak mau ngonten ya, karena memang lagi mau persiapan mau ke satu lokasi untuk syuting film. Wah, gaya, ini kameramen gue salah satu pemainnya. Nah, cuman karena memang ini ada berita penting yang gue mau angkat ya, maka gue harus bikin. Ternyata sesuai dengan perkiraan kita, kejanggalan penangkapan si Peggy, ternyata ada orang yang mengaku temannya Peggy lalu mengeluarkan pernyataan. Langsung kita lihat yuk. Oke guys, gue udah di Twitter ini ya. Ini yang gue bilang tadi bahwasanya temennya, ada yang ngaku nih temennya si Peggy. Nah, ini temennya Peggy, teman sekaligus rekan kerja Peggy Setiawan, bersaksi bahwa rekannya itu bukan pelaku kasus Vina Cirebon dan menjadi korban salah tangkap. Kan? Salah satu rekan kerja tersebut adalah Suharsono. Dia adalah pekerja asal Cirebon yang ikut dalam proyek di ayah Peggy Setiawan. Nah, itu proyeknya di ayahnya Peggy guys. Duh. Aduh, kita lihat nih, ini pernyataannya kita lihat dulu ya. Angkat belakang. Ulangi awal. Kang, boleh dijelaskan kalau yang DPO Peggy yang ditangkap itu, Kang meyakini nggak kalau dia Peggy yang terlibat kasus ini? Yang nggak yakin. Nggak yakin. Itu sih Peggy itu salah sasaran. Salah sasaran. Salah tangkap. Itu dengan yakin dia salah sasaran katanya. Salah tangkap. Tuh. Jelaskan apa yang menyebabkan yakin salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya tuh tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, sama saya. Kalau itu nanti Bapak saya ngomong ada Bang Bondol nanti mau berangkat. Loh, berarti kan pada waktu kejadian dia emang lagi di Bandung ya si Peggy ya? Kan gue bilang apa nih, aduh. Nah, apalagi setelah banyaknya kasus rekayasa, skenario, drama, rakyat makin kagak percaya nih drama-drama begini nih. Saya kan nanya sama siapa? Sama Robi, adik saya, udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi, berangkat mau nggak? Mau, tanggal 21. Udah sampai sana, kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Ini jelas loh ceritanya ini. Beliau nggak gugup, nggak apa, ya kan? Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak betah. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Man, saya nggak betah lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Robinya, jadi nanti gampang. Jadi Bang Bondol saya nganter sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Ini inget banget loh. Ya, 27 Agustus 2016. Nah, kan. Elah, Pak Polisi, masa itu sih kemarin kesian loh kalau itu korban salah tangkap, kesian banget loh. Sekitar jam 8 saya naik angkot.
di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 malam. Malam habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, naik mobil Godwill. Iya. Yang si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Itu jelas banget anjir. Berarti memang Peggy-nya tanggal segitu itu ada di Bandung ya kan, kejadiannya kan di Cirebon ya. Nah ini Pak Polisi gimana Pak Polisi, ini ada kesaksian begini Pak Polisi. Kita baca ya komentar netizen ya. Aduh. Pengacara yakin Peggy Setiawan bukan pelaku pembunuhan Vina di Cirebon. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti sudah ada pengacaranya ya. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan awal mula kliennya didatangi pihak Polres Cirebon pada akhir Agustus 2016 atas dugaan terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus, Iriani mengatakan Peggy sedang berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan, mengerjakan sebuah proyek rumah milik keluarga etnis Cina. Nah ada tuh. Nah iya. Kesian Peggy nih ya. Kesian lo Peggy nih. Ya Allah, baca lagi ya. Irianti menuturkan penggeledahan di kediaman Peggy oleh Polres Cirebon dilakukan 2 hari setelah kejadian, yaitu pada 29 Agustus 2019. Ia mengetahui hal ini lantaran orang tua Peggy bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Kala itu Kartini, ibu dari Peggy, bingung rumahnya didatangi polisi mencari anaknya. Iriani, polisi yang satu bilang kalau Peggy ada hutang, polisi satunya lagi bilang kalau Peggy membunuh orang. Waduh. Dan itu 2017, masa sampai 2024 ini nih, ya Allah rekayasanya gimana ya ini ya. Kagak paham gue skenarionya gimana ini ya. Ini artikelnya di sini. Kenapa sih harus pakai kata etnis itu Min? Mohon koreksilah please. Iya nggak etis ya. Kita balik ke komentar yang sini, kita baca nih. Penyidik Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan yang telah buron selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Nah ini kemarin udah kita baca. Ini komentarnya. Siap-siap diintimidasi semua keluarga, rekan, kerabat, dan orang-orang terdekat Peggy. Iyalah, kesian ya. Kesian banget anjir. Misalnya lo ya. Ya, misalnya benar bahwa itu salah tangkap. Lalu orang yang kena salah tangkap karena sudah dirugikan boleh nuntut negara nggak secara perdata? Coba yang paham hukum silakan pencerahannya. Iya, coba ya yang paham hukum ya. Coba kita lihat. Bisa nggak? Ajukan pra-peradilan oleh pihak yang merasa menjadi korban salah tangkap atau yang ditersangkakan. Pihak penasihat hukumnya harusnya gercep apabila kliennya merasa tidak melakukan perbuatan yang disangkakan. Iya ada pra-peradilan ya, benar. Peggy saat ini masih tersangka atas alat bukti permulaan yang cukup menurut polisi. Jika Peggy tidak bersalah nanti bisa dibuktikan di pengadilan dibantu lawyer. Menurut saya Peggy harus segera cari lawyer yang baik agar bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi pertanyaannya itu kalau salah tangkap itu loh. Ya bisa nggak ya? Daripada saya jelaskan pakai bahasa sendiri yang nanti rumit dikosakatakan, baiknya disimak artikel ini aja. Oh ini ada artikelnya dia. 2 ya. Urgensi ganti kerugian bagi korban salah tangkap. Oh ada urgensinya itu guys. Iya. Bisa tapi kebanyakan udah nggak mau berurusan sama instansi itu. Jadi dibebasin aja udah bersyukur, apalagi korbannya sipil kalangan bawah. Betul pula. Iya kalau sipil kalangan bawah ya kan. Iyalah. Kayaknya udah gak mau urusan ya. Netizen punya 1001 cara. Apabila polisi salah tangkap ayo terus buktikan biar tahu bahwa netizen kita kuat. Iyalah. Ini netizen. Netizen bisa melalui gugatan restitusi. Tapi selama ini belum ada. Kalaupun ada belum terjadi. Yang gue ingat korban David Ozora mengajukan tapi nggak tahu kelanjutannya dikabulkan atau tidak. Yang lain boro-boro ajukan, sudah diintimidasi dulu. Nah itu loh. Ya ini ya salah tangkap yang begini nih, kalau ada dugaan salah tangkap yang begini nih, aduh serem kakak. Serem. Bisa nggak ya jika Mang Bondol CS dikonfrontir sama Mang Aep? Masalahnya yang punya wewenang untuk itu ya begini keadaannya guys. Secara undang-undang pasti ada, tapi kalau prakteknya pasti nggak ada, apalagi yang kena rakyat jelata. Nah betul lagi. Tweetnya Bang Johnson JSP ini mungkin bisa jadi referensi dari pertanyaannya bro.
Ini, coba lihat. Korban salah tangkap dan ganti ruginya. Dalam sejarah hukum di Indonesia, kasus salah tangkap ini banyak dan sering terjadi. Termasuk di negara lain juga sama. Namanya hukum dijalankan manusia bisa aja salah, apalagi tidak hati-hati. Bahkan di Indonesia yang membuka kembali adanya peradilan PK, peninjauan kembali. Setelah lama dibekukan juga karena kasus salah tangkap. Di kasus Sengkonkarta, di mana dalam BAP mirip kasus Saka Cirebon. Mereka mengaku telah membunuh suami istri Sulaiman Sitiaya. Di kemudian hari terbukti pelakunya orang lain. Perkaranya sudah ingkrah. Sedangkan putusan pengadilan hanya bisa dibatalkan putusan pengadilan berikutnya. Untuk itulah PK kembali dibuka, mengkoreksi putusan tersebut. Setelah Sengkonkarta, banyak lagi kasus salah tangkap terjadi di Indonesia. Apalagi yang ditangkap statusnya tidak sampai jadi tersangka, terdakwa atau terpidana. Mungkin lebih banyak lagi. Iyalah. Jadi saya mendukung penuh Saka mengajukan PK atas yang dialaminya. Biar nanti peradilan PK yang menguji argumen dan alibinya. Benar tidak, sekaligus membuka kembali tabir kematian Vina Eki agar terang benderang. 4. Jika nanti PK memutus Saka bukan pelaku dan korban salah tangkap, selain nama baik dipulihkan, negara juga harus memberi ganti rugi atas apa yang dialaminya. 5. Terkait ganti rugi salah tangkap ini, sebelum tahun 2015, angkanya memang sangat kecil, sebagaimana diatur di PP 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Nilainya hanya 1 juta rupiah sampai 3 juta saja. Itu pun jika korban cacat atau mati, kecil sekali, apalagi cuma kecil begitu. Mungkin ini juga yang jadi salah satu faktor penegak hukum kita, jadi tidak perlu hati-hati dalam bekerja. Jikapun korban menggugat, dengan angka segitu sama sekali tidak membebani uang negara. Bahkan jikapun dalam setahun ada 1000 korban salah tangkap menggugat dan dikabulkan, juga tidak akan terasa. Penegak hukumnya sendiri pun jika dibebankan mampu membayar. Sebaliknya dengan nilai segitu, korban juga jadi malas menggugat ganti rugi. Jikapun dikabulkan, untuk bayar lawyer saja tidak cukup, malah menambah penderitaan baru. Betul. 6. Di tahun 2015 melalui PP 95 ketentuan ini telah diubah. Sekarang jika korban salah tangkap mengalami cacat bisa dapat 25 juta sampai 300 juta rupiah. Kalau dia mati, keluarganya bisa dapat 50 juta sampai maksimal 600 juta rupiah. Pertanyaannya sekarang, walau sudah naik 200 kali lipat dari ketentuan lama, apakah nilai ini sudah besar? Jika tujuannya untuk efek jera agar penegak hukum lebih hati-hati, prudent dan lain-lain, menurut saya belum. Iyalah, belum lah. Sebagai perbandingan, di Amerika, di sana tidak ada batas minimum atau maksimum nilai kerugian salah tangkap. Sepenuhnya diserahkan pada penilaian hakim. Semenderita apa orang tersebut dan apa saja yang telah dia alami dan jalani. Misal akibat salah tangkap dia sudah dipenjara beberapa lama dan lain-lain. 7. Kalau kita baca berita beragam nilai ganti rugi yang pernah dikabulkan di Amerika dari puluhan miliar bahkan sampai triliunan. Seperti baru-baru ini di negara bagian North Carolina, 2 kakak beradik korban salah tangkap Henry McCollum dan Leon Brown mendapat ganti rugi sebesar 75 juta US dollar, sekitar 1,2 triliun rupiah. Karena sebelum dibebaskan atas pembunuhan yang tidak pernah mereka lakukan, mereka dipenjara selama 31 tahun. Menurut hakim, mereka telah menderita sekali. Dengan angka sebesar itu, negara dan institusi penegak hukum juga jadi serius mengingatkan aparaturnya agar hati-hati, zero mistake, menetapkan status orang, apalagi sampai menghukum. Di sisi lain, korban dan keluarga juga dapat pemulihan yang sebanding atas penderitaan yang dialami. Di Indonesia enggak, guys. Di Indonesia enggak. Kurang lah, cuma 600 juta maksimal ya. Ke depan menurut saya nilai ganti rugi salah tangkap ini diserahkan pada hakim saja, biar nuraninya yang memutuskan memberi lebih, tidak dipatok-patok. Sepakat. Kompensasi besar ini juga berguna jadi pelajaran untuk memperbaiki penegakan hukum kita, apalagi dalam penyidikan yang masih berorientasi pada mengejar pengakuan tersangka atau terdakwa. Resiko salah tangkap ini masih tinggi sekali. 9. Terakhir, tanpa terkecuali kita semua berpotensi jadi korban salah tangkap. Itu yang paling parah. Kita ini bisa aja jadi korban salah tangkap dengan canggihnya rekayasa yang seperti ini. Serem ya guys ya. Apalagi pengakuannya ini udah ada. Menurut kalian, Peggy itu salah tangkap apa enggak sih? Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya salah tangkap ini guys, bahaya.